Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Kujang Journey. Video kali ini saya akan membahas tentang polemik aturan legalisasi ganja sebagai tanaman obat binaan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian. Jangan lupa teman-teman, bagi yang belum subscribe dan like video ini segera lakukan, dan bisa juga di-share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mendapatkan ilmu pengetahuan seperti teman-teman semua. Oke, kita lihat dari definisinya bahwa ganja itu merupakan tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus ya teman-teman. Nah, ganja itu sendiri terdiri dari 3 varietas yang berbeda, yaitu Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis ruderalis. Nah, tanaman ganja ini juga tumbuh menyebar hampir di seluruh dunia ya teman-teman. Nah, perbedaan dari ganja ini yaitu dari kandungan tetrahydrocannabinoid atau yang disingkat THC yang dimilikinya ya. Nah, semakin banyak asupan sinar matahari yang didapat dari tanaman ganja, maka akan semakin tinggi juga kandungan THC-nya. Begitu juga kebalikannya teman-teman. Nah, ganja ini ada yang tidak memabukkan disebut dengan hemp atau dengan istilahnya itu Cannabis sativa L. Nah, hemp ini tidak memiliki zat psikoaktif ya, dan sering dipergunakan dalam keperluan industri. Oke teman-teman, itu sedikit pengetahuan atau definisi dari tanaman ganja. Nah, ini merupakan struktur dari tanaman ganja, ada batangnya, ada daunnya, dan biji-bijinya ya teman-teman. Nah, tadi kita bahas THC ya teman-teman. Nah, THC itu merupakan zat psikoaktif yang berefek halusinasi, dan ini terdapat dalam keseluruhan pada bagian tanaman ganja seperti pada daunnya, ranting, ataupun bijinya. Nah, ganja itu sendiri juga bisa digunakan sebagai dalam hal medis ya, sebagai pereda nyeri, dan untuk alasan kesehatan itu dipergunakan ya teman-teman. Nah, kita bahas dan lanjut ke legalisasi ganja yang menjadi polemik. Nah, sampai saat ini juga masih menjadi topik perdebatan negara-negara di dunia, dikarenakan pemanfaatannya yang dapat berdampak baik, namun menimbulkan efek samping juga kepada penggunanya. Nah, legalisasi itu sendiri didefinisikan sebagai pengesahan oleh pemerintah yang tidak memiliki kepentingan dalam penggunaan individu dari ganja untuk pengobatan, akan tetapi mengaturnya dalam penjualan, distribusi, dan penggunaan untuk menjaga kesehatan publik. Namun saat ini ada beberapa negara di dunia yang sudah ada yang melegalkan ya teman-teman. Seperti di sini disebutkan mayoritas merupakan negara-negara barat: Belanda, Jerman, Argentina, Siprus, Ekuador, Meksiko, Peru, Swiss, Spanyol, Belgia, Ceko, Brazil, dan yang lainnya, itu dengan perbedaan kepemilikannya, misalnya ada yang 2 batang, 3 gram, dan yang lainnya. Nah, itu regulasinya mengenai kepemilikan ganja dan tujuannya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Ini ada Kep Menteri Pertanian nomor 104 garing KPTS garing HK.140-M-2/2020 tentang komoditas binaan Kementan, ditandatangani oleh Menteri Pertanian 3 Februari 2020, dan di lampirannya dalam komoditas tanaman obat itu terdapat nomor 12 yaitu ganja Cannabis sativa. Tentunya ini menjadikan polemik ya teman-teman bagi masyarakat, karena telah ditetapkan ganja sebagai komoditas binaan Kementan. Nah, ini aturan sebelumnya terkait tanaman ganja dalam Permenkes nomor 44
tentang perubahan penggolongan narkotika masuk ke dalam jenis narkotika golongan 1 ya teman-teman. Nah, ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Nah, jadi yang tadi itu bertolak belakang antara keputusan Menteri Pertanian dengan Kementerian Kesehatan. Akan tetapi di sini dicantumkan dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ya, Badan POM. Nah, baru Februari disahkan, ternyata menurut berita dari kompas.com 29 Agustus beberapa hari yang lalu bahwa keputusan Menteri Pertanian soal ganja masuk tanaman obat binaan dicabut lagi ya teman-teman. Jadi ini ada inkonsistensi peraturan. Mungkin kita bisa lihat di sini ganja sudah masuk dalam daftar tersebut 3 Februari. Ini capnya. Lalu itu menjadi sorotan publik teman-teman. Nah, terkait hal tersebut, Tommy Nugraha selaku Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan mengatakan untuk sementara Kementan tersebut akan dicabut dan dikaji ulang. Nah, Kementan akan berkoordinasi dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, Kemenkes hingga LIPI. Ya, mungkin itu sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pertanian agar aturannya dan dampaknya bagi masyarakat itu jelas terkait tanaman ganja itu sendiri ya teman-teman, agar masyarakat di lapangan baik dalam hal ini praktisi medis ataupun yang lainnya tidak menjadi bingung, dan mungkin masyarakat juga tidak chaos atau bingung bahwa terkait ganja ini gimana sih ya teman-teman. Oke, itu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.